Hai sahabat-sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Ya baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Jadi seperti biasa di video kali ini, saya akan mereview salah satu tulisan saya. Dan dari tulisan itu saya mengambil beberapa poin penting, dan poin pentingnya itu saya tuangkan di video kita kali ini teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu izinkanlah saya untuk memperkenalkan identitas saya pribadi. Jadi nama saya Octavianus Randu. Saya mahasiswa sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tepatnya di Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi topik yang ingin kita bahas di video kali ini yaitu mengenai akar korupsi yang terjadi di NTT. Jadi lagi-lagi teman-teman, pada video kali ini kita membahas mengenai korupsi. Tapi di video ini yang menjadi titik fokus utamanya itu mengenai korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di NTT teman-teman. Nah jadi kita di slide pertama ini membahas mengenai letak geografis Nusa Tenggara Timur. Jadi pasti teman-teman tahu letak Provinsi Nusa Tenggara Timur itu di bagian mana. Jadi perlu saya jelaskan secara detail. Artikel ini menjelaskan sedikit mengenai akar dinamika korupsi di NTT teman-teman. Seperti yang kita tahu bersama, NTT adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian timur Indonesia. NTT merupakan suatu daerah provinsi yang mempunyai sistem birokrasi dan sistem yang sistematis dan terstruktur seperti yang ada pada provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Jadi NTT ini merupakan salah satu provinsi yang letaknya di bagian timur Indonesia teman-teman. Dan NTT merupakan salah satu provinsi yang punya birokrasi atau sistem pemerintahan yang terstruktur dan sistematis seperti provinsi-provinsi yang ada di daerah-daerah lain, provinsi-provinsi lain yang ada di negara Indonesia ini. Jadi pada video kali ini kita membahas intinya itu mengenai akar korupsi yang ada di NTT. Jadi pada pembahasan itu tidak terlepas dari yang namanya korupsi, yang inti utamanya korupsi. Jadi terlebih dahulu kita pahami dulu apa itu korupsi. Jadi korupsi itu adalah tindakan-tindakan dari sekelompok orang atau seseorang yang dimana tindakan itu dapat merugikan masyarakat atau merugikan negara karena secara dia itu melakukan korupsi atau makan uang negara teman-teman, dan tentu ini sangat mengganggu eksistensi negara dan peradaan masyarakat tentunya. Jadi korupsi bukan hanya merupakan problem etika atau moral yang mengganggu kepentingan publik, ia juga merupakan persoalan sosial politik berjangka panjang. Korupsi tidak hanya menggerogoti anggaran negara, tetapi juga kapasitasnya untuk menjalankan pembangunan dan mensejahterakan rakyat. Ya, kalau kita bicara mengenai korupsi yang terjadi di NTT, rezim pemerintah NTT bisa korupsi itu karena dia tidak berintegritas, teman-teman. Kepemimpinan atau rezim birokrasi pemerintahan NTT yang tidak punya integritas itu yang menyebabkan munculnya tindakan korupsi dalam suatu sistem pemerintahan. Jadi suatu problematika korupsi itu terjadi itu karena ada pemimpin-pemimpin atau rezim-rezim pemerintahan yang saya bisa katakan bahwa tidak punya integritas sehingga dia melakukan hal-hal sekeji itu teman-teman. Nah, kalau kita berpikir secara manusiawinya, dia itu kan menjadi pemimpin karena atas dasar kepercayaan dari masyarakat. Untuk apa? Untuk menjadi pelayanan terhadap masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat itu pada intinya. Itu kalau diambil dari jalan lurus atau pemikiran kita sebagai manusiawinya. Tetapi dengan rasa tamak dan rasa rakus atau rasa ingin atau rasa tidak pernah mengenal rasa puas, sehingga dia untuk memenuhi kebutuhannya itu dia mengambil jalan pintas atau tindakan korupsi, teman-teman. Jadi menurut saya pemimpin-pemimpin yang seperti itu atau rezim-rezim pemerintahan seperti itu intinya di dalam dirinya itu karena tidak adanya integritas dalam dirinya, tidak ada integritas untuk menjadi pemimpin itu. Nah, yang berikut mengenai rumus korupsi. Korupsi yang terjadi baik itu di NTT maupun di daerah lain, penyebab utamanya adalah karena adanya sekelompok orang
yang minim akan etika dan juga sama sekali tidak punya integritas dalam mengelola dan mengarahkan sistem pemerintahannya pada jalan yang benar. Seperti yang kita ketahui, rumus korupsi itu adalah dari kekuasaan, kesempatan, dan integritas. Korupsi itu terjadi karena adanya kekuasaan. Jadi yang melakukan korupsi itu tentu dia memiliki kekuasaan dalam suatu birokrasi begitu, atau dalam suatu dinamika politik gitu. Tentu dia punya kekuasaan dan dia menggunakan kekuasaannya itu untuk melakukan korupsi. Bagaimana dia melakukan korupsi? Kenapa terjadi? Karena tentu adanya kesempatan. Kesempatan inilah yang mendorong orang atau membuat seseorang ingin melakukan tindakan itu karena adanya kesempatan. Kenapa dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan korupsi? Karena di dalam dirinya sama sekali tidak punya integritas untuk memimpin. Dia salah mengelola uangnya. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak memikirkan kepentingan masyarakat banyak begitu. Nah, berikut faktor utama korupsi. Jadi menurut saya pribadi, korupsi di NTT itu terjadi karena 3 faktor utama. Nah, jadi sini saya rangkum ada 3 faktor utama kenapa korupsi di NTT itu terjadi. Yang pertama, akuntabilitas yang rendah karena level pendapatan yang rendah. Kenapa? Kadangkala pemimpin yang pendapatannya rendah atau bisa dibilang tidak sesuai dengan kebutuhannya, sehingga bagaimana cara dia untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan itu, tindakan korupsi begitu. Yang kedua, desentralisasi yang tidak disertai mekanisme pengawasan. Karena yang kita tahu bahwa di Indonesia bisa dikatakan pengawasan terhadap korupsi itu masih bilang lemah, teman-teman. Apalagi di NTT bisa saya bilang tidak terlalu ketat, tidak terlalu sekejam di negara lain begitu. Jadi karena adanya atau lemahnya pengawasan dari pihak yang terkait dalam mengatasi tindakan korupsi ini, sehingga oknum-oknum tertentu yang punya jabatan itu, yang punya kesempatan untuk melakukan korupsi, mereka tidak akan takut untuk melakukan tindakan itu. Jadi mereka menggunakan kuasanya di saat mereka ada kesempatan, mereka lakukan tindakan itu, teman-teman. Yang berikut, kekurangan sumber daya alam. Pasti teman-teman tahu lah. Yang berikut, akar korupsi. Akar korupsi di NTT itu menurut saya itu adalah akuntabilitas sosial yang rendah karena level pendapatan yang rendah. Ya, itu intinya, teman-teman. Seperti yang slide berikut tadi, seperti slide yang sebelumnya tadi. Di sini saya membahas mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi hal ini. Jadi saya merangkum secara singkat saja, teman-teman. Upaya pemerintah NTT dalam mengantisipasi atau mencegah tindakan pidana korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membentuk Komite Advokasi Daerah atau bisa disingkat KAD yang berkantor di Kupang, teman-teman, Provinsi Nusa Tenggara Timur. KAD ini dimaksudkan untuk melakukan pencegahan korupsi khususnya di sektor swasta dan pelaku usaha. Nah, di sini kita tahu bahwa pemerintahan NTT itu sangat berusaha untuk mengatasi atau untuk mencegah tindakan ini, teman-teman. Itu demi kebaikan masyarakat pada keseluruhan masyarakat NTT, bukan untuk kepentingan pribadi saja pemerintah. Nah, dari situ kita tahu bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur itu tidak tinggal diam dalam melihat hal ini. Pemerintah tentunya sangat bekerja keras dalam hal ini, teman-teman, dan perlunya ada pengawasan yang ketat dalam mengatasi tindakan korupsi. Ya baik, teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Jadi jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di bawah kolom komentar ini. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari teman-teman semuanya, saya ucapkan limpah terima kasih. Salam.